Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunar, senang sekali rasanya. Saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Dan seperti biasa kita selalu terhubung dengan reporter Tribun Timur yang saat ini bertugas di lapangan. Tentunya yang ada di Kota Makassar ataupun di berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang bertugas di Kota Makassar. Ada Muslimin Emba yang akan melaporkan terkait kerugian negara 4,3 miliar. Itu akan dijelaskan lebih detail terkait korupsi oleh Muslimin Emba. Untuk lebih lengkapnya langsung saja Muslimin Emba, seperti apa awal kasus ini mencuat di permukaan? Silakan. Ya, baik, Sukma dan Tribuners. Siang tadi, tepatnya pukul 10 WITA, Direktorat Kriminal Khusus Unit Tindak Pidana Korupsi Polda Sulsel itu merilis 5 tersangka kasus korupsi dugaan kredit bodong yang terjadi di salah satu BUMN yaitu Pegadaian, Kota Makassar. Kasus korupsi ini awalnya mencuat di tahun 2019, berawal ketika itu terjadi tunggakan pembayaran dari kredit sejumlah mobil yang kemudian dilaporkan ke Kriminal Umum Polda Sulsel dalam kasus fidusia. Setelah kasus itu bergulir, tepatnya di 2020, Kriminal Khusus Polda Sulsel juga ambil bagian dalam pengungkapan kasus itu atau penyelidikan kasus itu, khususnya terkait dugaan kredit bodong tersebut, karena Pegadaian ini, alasannya karena Pegadaian ini merupakan badan usaha milik negara yang tentu ketika ditemukan kerugian negara akan merugikan negara begitu. Baik, rekan Emba, ini apakah memang sudah ditelusuri juga oleh pihak terkait? Apakah memang ini adalah kantor BUMN Pegadaian atau mitranya? Karena kita tahu juga bahwasanya Pegadaian itu di Kota Makassar di Sulawesi Selatan memang memiliki beberapa cabang, tetapi juga mereka punya program kemitraan di mana masyarakat umum yang mungkin sesuai dengan spesifikasi boleh membuka usaha, boleh melayani berbagai layanan Pegadaian misalnya itu mereka boleh membuka usaha di rumahnya masing-masing atau seperti apa? Apakah sudah jelas ini memang Pegadaian atau orang masyarakat biasa yang membuka usaha itu? Ya, dari konfirmasi ataupun penjelasan dari Dirkrimsus Polda Sulsel Bapak Kombes Widoni Fedri, dipastikan bahwasanya kasus ini menjerat 5 orang tersangka, salah satunya adalah pimpinan kantor cabang Pegadaian cabang Parantambung, Kota Makassar. Begitu, Sukma. Oh, berarti memang ini kantor resmi Pegadaian ya, rekan Emba ya, bukan mitra. Yeah. Bukan mitra yang kemudian bekerja sama dengan pihak Pegadaian. Oke, baik. Sampai kemudian Krimsus ikut terlibat, seperti apa ceritanya saat ini? Sudah sejauh mana pengembangan kasusnya? Ya, jadi awal mula kasus ini kan itu terendus atas kasus fidusia yang diselidiki oleh Dirkrim Polda Sulsel. Namun berjalan waktu penyelidikan, Dirkrim Direktorat Kriminal Umum juga menyelidiki karena status dari kantor ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Pegadaian, maka kriminal khusus turut ambil andil untuk bagaimana mengusut kasus ini. Dan ditemukan fakta bahwasanya ada 29 BPKB fiktif atau BPKB yang sudah digandakan atau dipalsukan, kemudian dijaminkan masuk untuk mengambil kredit ke Pegadaian, dan atas dasar itu ya, sepertinya jaringan rekan Emba terputus, Tribuners, dan sembari kita menunggu beliau tersambung kembali, berikut juga ada wawancara bersama dengan Diskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri berikut ini. Dan ini berawal dari
kasus di pidana umum, kemudian kefidusia terkait dengan tunggakan pembayaran dan di cross check dengan kendaraan-kendaraan yang disita oleh Direktorat Kriminal Umum. Kami masuk ke tipikornya karena Pegadaian ini kan merupakan salah satu badan usaha milik negara, ya kan, yang harus dipertanggungjawabkan keuangannya ke kas negara, dan pada pelaksanaannya disalahgunakan oleh pelaksana di Pegadaian itu. Nanti ini ada beberapa tersangka yang kita sudah tetapkan nanti ke depannya. Ada 5 tersangka yang kita tetapkan. 5 tersangka ini atas nama, ini kayak saya kasih inisialnya aja ya. SM ini sebagai pimpinan PT Pegadaian, kemudian UA ini penaksir PT Pegadaian CP Pertambuang tahun 2019, kemudian H salesnya, kemudian MS sebagai swasta, kemudian Y swasta juga. Nah, ini kerugian negara yang baru kita hasil audit ya, hasil audit dari BPK nilainya kurang lebih 4.333 juta nilainya. Ini yang baru ketemu dengan persoalan ini. Kami belum tahu lagi, mungkin ada persoalan lain ya, tapi yang jelas pasti mengarah ke tipikornya dengan masuknya dokumen daripada jaminan kendaraan ya. Jadi dokumen ini berupa bentuk BPKB yang dipalsukan yang menjadi jaminan untuk kendaraan ini, sehingga dana ini keluar dari Pegadaian. Nah, inilah 5 tersangka ini yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kami, yang mengarah, yang bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, mereka ini kita kenakan pasal di Tipikor, pasal Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1. Kemudian disubkan ke pasal 3-nya nanti. Jadi pasal pelapis buat mereka ini. Itu rekan-rekan sekalian. Boleh dikatakan kutip. Kalau kami menilainya sampai sekarang ini, tersangka utamanya ini kan belum ditemukan yang menjaminkan barang ini. Reserse umum belum mendapatkan ini pelakunya kan gitu. Tapi kita temukan bahwa data yang masuk ini itu datanya data yang memang dipalsukan, terutama PKB ini. Yang seharusnya dari pihak Pegadaian ini dia harus cross check ke Samsat di Direktorat Lalu Lintas. Apakah benar ini barang ini seperti ini. Tapi ini tidak seperti itu. Sementara dari pihak Pegadaian sendiri tahu bahwa barang ini tidak benar PKB ini. Tapi dipaksakan, dikeluarkan dana ini untuk ini jaminan ini. Gitu. Ini yang jadi masalah kan gitu kan. Tahu tapi dipaksakan. Seharusnya mereka tahan. Tidak boleh. Mereka harus laporkan bahwa harusnya laporan kita terkait dengan penipuan ya kan gitu. Ya. Tapi itu Direktorat Kriminal Umum ada penipuan memberikan data palsu kan gitu. Berarti Komandan tidak ada proses verifikasi yang benar dari pihak Pegadaian itu? Tidak ada. Terus gimana dengan asuransi kemudian? Hah? Yang asuransi yang cair dari PT Asuransi? Itu tadi itu sudah ditahan. Ditahan sama ini. Kalau saya di Pegadaian ya. Tetap. Gitu. Nah, ini persoalannya ya. Ya, itulah tadi penjelasan dari Bapak Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri terkait kasus kredit bodong yang mengakibatkan kerugian negara 4,3 miliar yang terjadi di PT Pegadaian, kantor cabang Parantambung Makassar. Untuk lebih lanjutnya terkait kasus ini, pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum juga masih memburu pelaku utama. Pelaku utama ini disinyalir adalah orang yang menjaminkan BPKB bodong ini masuk ke Pegadaian, sehingga pihak Pegadaian atau 5 tersangka ini mencairkan dana yang diajukan saat itu, begitu. Cuma. Baik, rekan Emba, terima kasih banyak atas laporan Anda dan selamat beraktivitas kembali. Dan Tribuners, sebelum kita lanjut ke jurnalis berikutnya, laporan on the spot berikutnya, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.
Siapa? Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, Tribuners, kita kembali terhubung dan sekarang sudah ada jurnalis Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Wajo, ada Hardiansyah Abdi Gunawan yang akan melaporkan terkait DPRD Wajo batalkan pembelian 2 mobil dinas untuk pimpinan. Kira-kira seperti apa informasi lengkapnya? Langsung saja Hardiansyah, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sukma. Selamat siang Tribuners. Saya Hardiansyah Abdi Gunawan, yang jurnalis Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Wajo. Sepekan terakhir ini di Kabupaten Wajo sedang ramai pembahasan terkait DPRD Wajo yang menganggarkan 1 miliar lebih untuk membeli 2 mobil dinas untuk Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Wajo. Hal itu lantas menjadi sorotan lantaran bahwa DPRD Wajo seperti kehilangan kepekaan di tengah pandemi ini, malah menganggarkan untuk membeli dinas, sehingga berbagai kritikan pun muncul dari berbagai kalangan. Seperti itu rekan Sukma. Baik, Hardiansyah, mungkin bisa dijelaskan juga secara detail mengapa kemudian DPRD Wajo membatalkan pembelian mobil ini. Apakah memang alasan pandemi COVID-19 atau ada unsur lain yang menyebabkan pembelian 2 mobil dinas untuk anggota DPRD ditolak? Ya, betul. Pasca DPRD menuai berbagai sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, pihak Sekretariat DPRD Wajo pun angkat bicara dan mengaku telah membatalkan pembelian 2 mobil dinas untuk Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 itu, meskipun saat ini proses lelang sudah usai dan telah usai di laman LPSE Kabupaten Wajo, dan DPRD Wajo sudah mengaku membatalkan pembelian 2 mobil dinas itu. Pertama karena sebagaimana sorotan yang ada, pertama sorotan dari Sekretaris Jenderal Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia bahwa kurang tepat DPRD Wajo menganggarkan pembelian mobil dinas di tengah pandemi ini, karena bahwa saat ini Kabupaten Wajo sedang mengalami berbagai krisis, termasuk baru-baru ini Bupati Wajo menaikkan pinjaman PEN sebesar 89 miliar. Bahwa pinjaman PEN itu salah satu bukti bahwa Kabupaten Wajo saat ini sedang mengalami kekurangan di anggaran. Tetapi dengan adanya tindakan DPRD hendak membeli 2 mobil dinas, itu menuai sorotan. Mana lagi dari aktivis-aktivis di Kabupaten Wajo bahwa mengatakan bahwa alangkah eloknya apabila anggota DPRD Wajo mengurungkan niatnya atau menunda pembelian mobil dinas itu, apalagi saat ini mobil dinas yang ada masih layak digunakan oleh Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Wajo. Seperti itu rekan. Baik, Hardiansyah. Tadi disampaikan bahwa mobil dinas yang mereka gunakan masih layak. Lantas apa yang kemudian menjadi latar belakang DPRD Wajo ingin mengadakan 2 unit mobil baru? Ya, sebagaimana pengakuan dari Sekretaris DPRD Wajo, Pak Sinal Hayat, bahwa alasan mengajukan pembelian 2 mobil dinas karena mobil dinas yang saat ini digunakan yaitu mobil jenis Honda CR-V keluaran 2014 itu sudah mulai mengalami kerusakan, sehingga dikatakan bahwa biaya pemeliharaan itu dinilai cukup tinggi, sehingga alangkah baiknya jika
diganti saja dengan mobil baru seperti itu rekan Sukma. Baik, Hardiansyah, lantas tadi jumlah anggaran yakni sebesar 1 M yang dianggarkan untuk membeli 2 unit mobil itu dialihkan kemana, rekan Hardiansyah? Ya, saat ini pihak Sekretariat DPRD Wajo belum memastikan anggaran itu dialihkan kemana karena saat ini masih pembahasan anggaran perubahan untuk tahun 2021 ini. Baik, Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya berikut kita tampilkan wawancara langsung dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Zainal Hayat. Berbagai masukan dari masyarakat sebagai bentuk respon dari pimpinan DPRD sehingga pembelian mobil kendaraan dinas untuk Ketua 1 dan Ketua 2 dibatalkan. Uang untuk pembelian dimaksud tentu akan dibicarakan pada saat perubahan langsung APBD tahun 2021. Ya, sebagaimana diketahui bahwa 2 mobil dinas yang satu digunakan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 ini adalah merupakan warisan dari Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Pak DPRD Wajo pada periode 2014 dan sampai 2019 itu sendiri. Baik, Hardiansyah, terima kasih banyak atas laporan Anda dan selamat beraktivitas kembali. Dan Tribuners, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, Tribuners, kita kembali tersambung dan sekarang juga saya sudah terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur. Ada Muhammad Fadli Ali yang akan melaporkan terkait PLT Gubernur jadi saksi terdakwa Nurdin Abdullah, terdakwa korupsi ya oleh ex-gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah. Kira-kira seperti apa lebih lengkapnya, Fadli, langsung saja laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sukma. Ya, tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah atau siang tadi, PLT Gubernur Sulawesi Selatan bersama 4 saksi lainnya hadir di PN Makassar atau Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini, Makassar, di mana pada saat itu merupakan sidang lanjutan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi, suap perizinan dan infrastruktur di Sulawesi Selatan, di mana sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino. PLT Gubernur Sulawesi Selatan yang sebenarnya diminta keterangan untuk yang kelima, ini meminta kepada Majelis Hakim untuk bisa diminta keterangan pertama oleh JPU KPK dan tentunya penasihat hukum dari terdakwa Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat. Dan itu diiakan oleh Majelis Hakim Ibrahim Palino, sehingga Pak PLT Gubernur Sulawesi Selatan menjadi orang pertama yang diminta keterangan sebagai saksi. Sekitar 2 jam, PLT Gubernur Sulawesi Selatan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh JPU KPK dan tentunya penasihat hukum dan Majelis Hakim. Gitu rekan semua. Baik, Fadli, selain PLT Gubernur Sulawesi Selatan, siapa lagi saksi yang ikut, yang hadir pada saksi terdakwa Nurdin Abdullah dan juga Edi Rahmat pada siang hari ini? Iya, rekan Sukma, selain PLT Gubernur Sulawesi Selatan,
saksi yang juga hadir untuk memberikan keterangan yakni mantan Kepala Biro Pembangunan Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Pak Jumras, lalu Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan Samsul Bahri, lalu mantan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan Pak Edi Jayaputra, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan Pak Rudi Jamaluddin. Begitu rekan. Fadli, pertanyaan apa saja yang diajukan JPU KPK kepada Andi Sudirman Sulaiman? Iya, beberapa pertanyaan kemudian diberikan kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman saat menjadi saksi pada sidang lanjutan terdakwa Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat. Ini terkait bagaimana kedekatan, apakah ada kedekatan antara Edi Rahmat sendiri dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan juga mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sari Pujastuti. Ini kemudian dipertegas oleh JPU KPK apakah ada keterlibatan atau kedekatan antara PLT dan kedua orang tersebut. Selain itu, beberapa hal terkait bagaimana beberapa penjelasan PLT Gubernur Sulawesi Selatan pada BAP atau berita acara pemeriksaan di mana dia tidak mengetahui terkait proses tender yang kemudian menjerat Pak PLT sebagai terdakwa kasus suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Gitu, rekan semua. Baik, Fadli, terakhir mungkin apakah setelah panggilan atau menjadi saksi pada siang hari ini, apakah PLT Gubernur Sulawesi Selatan akan dipanggil kembali atau seperti apa kelanjutannya? Ya, terkait hal tersebut di akhir sidang, di mana pemeriksaan Pak PLT berakhir sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, ini diminta kejelasan dari Majelis Hakim Pak Ibrahim Fardino kepada PLT Gubernur apabila dimintai keterangan untuk datang kembali, Pak PLT bersiap untuk datang kembali tentunya dengan surat yang resmi begitu. Perlu dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang kemudian menjadi pokok dari persidangan yang kemudian Pak PLT sebagai saksinya, di mana beberapa pertanyaan juga diberikan penasihat hukum dari Pak Nurdin Abdullah terkait bagaimana proyek-proyek yang kemudian ditentukan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian bagaimana proses pemenangan tendernya. Nah, itu ditanyakan oleh PLT Gubernur, dan Pak PLT Gubernur mengatakan hal itu tidak ada intervensi dari Pak Nurdin Abdullah, sehingga itu sesuai dengan prosedur atau SOP bagaimana pengadaan barang dan jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Seperti itu, rekan semua. Baik, rekan Fadli, terima kasih banyak laporan Anda dan ditunggu terus update terbaru terkait kasus ini. Dan Tribuners, terima kasih banyak sudah menyaksikan live report pada siang hari ini. Kita akan kembali lagi pastinya setiap hari, setiap pukul 2 siang, tentunya di channel YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.